Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum, Ketua Pengda DIY, Ibu Dokter Ratri dan Pak Agus, ya, teman-teman sponsor dan hadirin semua. Izinkan saya akan memaparkan mengenai atau materinya mengenal lensa koreksi kepekaan kontras dan buta warna. Pak Agus, Bu Dokter, kalau ada salah tolong dikoreksi nanti ya. Jadi cara belajar yang paling efektif adalah mengajar. Jadi kalau saya ngajar masih ada yang salah, berarti ini karena bagian dari pembelajaran saya. Oke, ini tadi Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa ini pertama kali selama pengurusan beliau ada seminar sama workshop. Workshopnya susah, nggak disetujui sama kolegium. Kebetulan saya anggota kolegium, saya ada di dalam. Kalau Jogja kemudian bisa ada seminar, ada workshop, bukan karena saya jadi narasumbernya, tetapi karena memang Jogja mempersiapkan dengan lebih siap. Ya, aplaus buat panitia. Jadi yang menjadi kebutuhan dari sebuah workshop, ya, ada modul, ada jadwal, ada instruktur, kemudian rasio, kemudian peralatan, instrukturnya harus ada CV-nya, kemudian ada instruktur utama, ada pendamping dan segala macam. Itu ketika kemudian dipenuhinya sebenarnya nggak susah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi asal diikutin aja. Pak Joko mungkin beberapa kali revisi akhirnya berhasil. Nah, teman-teman Pengda lain ini diminta revisi tapi nggak revisi. Jadi mungkin bocoran Pak Nova, kalau memang masih ada hambatan boleh japri ke saya, mungkin nanti saya akan bantu. Ya, itu. Ya, kita lanjut untuk materinya. Oke, mungkin kurang dekat ya. Ya. Penglihatan ini, jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu atau benda gitu ya, katakanlah objek. Syarat untuk kita bisa melihat, pertama ada cahaya yang dipantulkan oleh objek itu, berarti harus ada cahaya. Kemudian cahaya ini sampai di retina, tidak ada menghalangi. Ya, baik itu dari depan mungkin korneanya masuk, kemudian ke pupilnya, kemudian ke lensanya, kemudian ke humor vitreous, sampai kemudian ke retina, tidak ada yang menghambat. Berikutnya dari retina ke saraf, ini nggak ada yang mengganggu. Sampai kemudian di otak ini juga tidak boleh gagal, karena di dalamnya salah satunya ada misalkan proses fusi. Ya, dua mata, tapi bendanya satu dipersepsikan menjadi satu mata. Nah, itu semua, ketika persyaratan itu semua tidak ada yang terganggu, maka penglihatannya tidak terganggu. Sumber cahaya misalkan, kita kalau nggak ada sumber cahaya, misalkan di dalam gelap, ya kita nggak bisa lihat. Ya, jadi harus ada cahaya yang dipantulkan dari benda yang kita lihat, kemudian sampai ke retina. Oke. Kemudian sama otak dipersepsikan ya sebagai bentuk, persepsi bentuk, kemudian persepsi warna, persepsi posisi, besaran dan seterusnya. Saya akan percepat ya, mungkin 15 menit atau 10 menit saja supaya nanti Pak Agus materinya panjang banget, waktunya cukup. Tadi saya udah minta izin Pak Agus, walaupun mungkin amplopnya sama ya. Seneng. Oke, batasan warna, sensasi cahaya pada mata. Jadi akibat gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertentu. Jadi garis besarnya begini. Kenapa ada warna dari cahaya itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Sepakat ya? Yang terlihat ini para ahli berbeda-beda. Ada yang bilang dari 400 sampai 708
nanometer, ada yang 380 sampai 800. Sekarang maju lagi katanya, ada yang 360 sampai 780 ya. Itu beda-beda, tapi saya masih menganut yang gampang adalah 400 sampai 800 gitu ya. Nah, 400 ini warna biru. Jadi kalau ada cahaya masuk ke mata, panjang gelombangnya 400, nanti dipersepsikan oleh otak sebagai warna biru. Makanya kalau kita violet ya, ultraviolet itu di kisaran 380 sampai 400. Nanti 400 sebenarnya biru itu sampai 450 ya. Jadi kisaran antara 400 sampai 450, tetapi ada frekuensi, kemudian ada energi. Tapi energinya yang paling besar itu yang panjang gelombangnya pendek, katanya begitu. Makanya ada lensa yang 420 gitu kan, 420 yang bisa ngeblok sinar biru, katanya seperti itu. Itu teorinya begitu. Lanjut, kenapa kita bisa melihat apel warnanya merah? Ya karena memang apel warnanya merah, jadi kelihatannya merah, begitu kan? Tapi sebenarnya adalah karena si apel ini menyerap warna atau panjang gelombang yang lain. Kemudian dia memantulkan panjang gelombang tertentu, yang panjang gelombang itu adalah mewakili warna merah. Jadi terlihat si apel ini warnanya merah. Kemudian bagaimana kemudian penglihatan warna? Jadi bagaimana kemudian sensasi warna ini dapat dianalisa? Jadi ada 3 hal yang menganalisa, ada hue, ada saturation, sama brightness atau corak, kemurnian sama kecerahan. Yang mana 3 ini saling kait-mengkait. Salah satu dirubah, nanti akan mengalami ada perubahan atau pergeseran warna. Kemudian ini saya skip. Ini fotoreseptor retina. Jadi di retina ini sebagai sensornya ya. Nah, sensor ini harus kita jaga. Retina ini yang saya tahu musuhnya adalah gula. Makanya ada diabetik. Ini pesertanya lebih pintar dari yang ngajar nih. Retinopati diabetik gitu ya. Itu kerusakan retina karena diabetes. Diabetes ini ya gula. Saya nggak tahu, mungkin Bu Dokter bisa mengkoreksi saya kalau salah. Jadi tubuh kita ini dibanjiri sama gula, ya, sama yang manis-manis. Kenapa? Karena sebelumnya di zaman penjajah kita kan pahit terus, ya. Begitu merdeka semua, jadi kehidupannya pengennya itu manis, ya. Makannya banyak, ya, yang dimakan gula, ya kan. Kemudian minumnya juga sama, gula juga. Nah, resepnya adalah, ini saya sedikit bagi resep, kalau salah mungkin nanti koreksi. Kita harus mulai mengurangi itu dan memperbanyak antioksidan. Antioksidan itu kalau saya dulu belajar SD, protein itu zat pembangun, ya. Maka ini yang kita mesti perbanyak. Gulanya dikurangi, proteinnya diperbanyak. Gimana mengenali gula? Gula ini sumbernya adalah dari tumbuhan. Protein itu dari hewan. Maka perbanyaklah makanan yang dari hewan. Nasinya sedikit, lauknya yang banyak. Kira-kira resepnya seperti itu. Oke, balik lagi ke sini, fotoreseptor retina. Ini kalau kita lihat, ini panjang gelombang ya. Kemudian ini persentase, kita lihat warna biru ini di sekitar 400, 420, ada kurang dari itu, ada lebih dari itu. Kemudian warna hijau itu di 534. Warna merah ini di 584. Ya, jadi kita bisa mempersepsikan warna karena panjang gelombang yang masuk ke mata kita itu berbeda-beda panjang gelombangnya. Oke, kemudian di retina itu
ada sel yang cukup terkenal, ada root sama cone, ada batang sama kerucut, ya. Kemudian root ini atau sel batang adalah sel penerima cahaya, sensitif terhadap cahaya, tidak perlu banyak, ya. Sinar untuk bekerja, tapi bekerjanya sangat lambat sehingga cocok untuk malam. Sering dipakai untuk night vision, jumlahnya sekitar 120 juta. Ya, ini yang sensor yang dipakai untuk penglihatan malam, kira-kira seperti itu. Kemudian cone ini adalah sel penerima cahaya, salah satu tugasnya adalah memproses warna, tidak sensitif terhadap cahaya karena itu membutuhkan banyak cahaya untuk bekerja. Artinya lebih cocok untuk siang hari, sering disebut sebagai day vision, ya, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sel root. Nah, cone ini ya umumnya ada 3 macam cone, ada merah, ada hijau, ada biru, ya. Ada merah, ada hijau, ada biru. Ini yang kemudian peka terhadap panjang gelombang tertentu tadi. Ini saya skip, ini saya skip, ya, biar cepat. Oke, sedikit mengenai buta warna. Buta warna atau definisi warna diklasifikasikan sebagai ada beberapa, ada penglihatan dikromatik, ada penglihatan trikromatik, ya. Nama-namanya sesuai dengan defisiensinya. Ini kelainan protanopia, deuteranopia. Jadi karena retina dengan sel-sel tadi itu dapat rangsangan dari cahaya yang masuk dengan panjang gelombang tertentu. Kalau kita lihat ya, harusnya seperti ini dipersepsikan, tapi yang kemudian yang tampil adalah seperti ini. Jadi ini merahnya yang kemudian kurang bisa ditangkap. Sebenarnya cahayanya panjang gelombang merah itu ada, ya, tapi karena kemudian retinanya ada gangguan sehingga yang ditangkap, ya, panjang gelombang yang merah ini dia kurang. Justru yang kuningnya yang kemudian yang dia tangkap, ya. Demikian juga untuk deuteranopia, ya, ini diferensiasi untuk warna hijau. Kemudian ini jenis-jenisnya. Trikromat, anomali trikromat ini sangat jarang terjadi, ya. Apa sih prinsip kelainannya sama, terjadi kebingungan pada warna namun ketika warna dasar. Perbedaannya adalah komposisi berbeda dengan penglihatan warna normal. Kemudian penglihatan monokromatik ini juga sangat jarang terjadi, ya. Sel batang monokromatik melihat warna perbedaan kecerahan warna abu-abu, tapi juga menderita fotopia, nistagmus tajam penglihatan buruk. Sel kucut monokromatik lebih jarang, tetapi tidak menderita nistagmus. Ini juga jarang terjadi. Kemudian kelainan penglihatan warna tidak sepenuhnya buta warna, bukan penyakit, ya. Tidak akan bertambah buruk, ya, kecuali faktor-faktor lain, ya. Kemudian mengurangi kesempatan bekerja. Jadi kan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, ini gambaran seseorang, orang normal, ya, ketika dia protanopia, maka dia nggak bisa melihat warna merah. Jadi warna merah kelihatannya warna hijau, ya, dan seterusnya. Kemudian ini penglihatan anomali trikromat, ya. Kalau dengan Ishihara angka 2, maka ketika dia protanomali ataupun deuteranomali, dia nggak kelihatan, nggak bisa melihat angka 2 ini, ya. Oke, masuk ke lensa lambda atau lensa filter, ya. Lensa ini bisa memfilter atau menyaring panjang gelombang cahaya tertentu, ya. Sama juga ketika low vision ini salah satunya karena tingkat sensitivitas kontrasnya berkurang. Ini salah satunya, ya. Nah,
lensa ini bisa meningkatkan kontras. Sama juga tadi untuk buta warna, jadi dia akan menekan panjang gelombang tertentu sehingga panjang gelombang yang lain bisa melewati sehingga masuk ke mata. Prinsipnya seperti itu. Sehingga ketika ada warna-warna yang mirip-mirip, kemudian yang miripnya ini di filter, tersisa yang sesuai keinginan. Sehingga nanti dia akan bisa membedain. Ya, misalkan hijau sama hijau muda atau yang lain, tergantung dari kelainannya. Termasuk kontras ya, kekontrasan. Itu juga ada cahaya yang masuk diterima oleh sensor ya di retina. Ada yang bisa nangkep terang, ada yang ketika sensornya ini mulai kepekaannya berkurang, maka kemudian dia butuh untuk filter untuk cahaya-cahaya tertentu, gitu. Kita lanjut, siapa yang membutuhkan lensa ini? Lensa ini melindungi mata dari cahaya pada panjang gelombang dan intensitas yang ditentukan. Jadi kita mau ngeblok panjang gelombang berapa nih? Apakah 500 misalkan atau tertentu gitu ya. Satu lensa tujuan khusus ini terutama diperlukan oleh orang-orang dengan kondisi medis yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mata, misalnya karena kerusakan retina ya atau yang lain. Atau yang kedua adalah beberapa jenis olahraga ya, olahraga termasuk penderita low vision juga ya. Ini gambaran ya, gambaran sebelah kiri ini kondisi yang dilihat oleh seseorang dengan kontras yang kurang, tidak bisa melihat oh ternyata di sini ada tangga, kemudian ada jendela gitu ya. Tapi kemudian dengan lensa filter kuning ya, dia bisa membedakan. Dengan membedakan ini maka kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik ya. Beberapa penyakit yang direkomendasikan oleh BVA recommendation ya. Misalkan untuk yang filter 400 ini bisa untuk yang afakia. Kemudian yang 450 ini bisa untuk katarak, glaukom. Yang 511 ini juga sama, bisa untuk AMD. AMD ini macular degeneration. Ini rasanya nanti semua kita akan menikmati, jadi nggak usah khawatir, semua akan kebagian. Ya, semua akan kebagian. Ada yang nggak mau kebagian AMD? Ada? Oh, ternyata nggak ada. Oke, nah kalau kita ngomong prevalensi dengan angka harapan hidup makin meningkat, artinya apa sih? Umur makin panjang. Umur makin panjang ini bukan tidak menjadikan ada masalah baru, timbul nanti masalah-masalah baru. Ya, salah satunya AMD ini yang sebelumnya mungkin tidak mengalami karena sudah meninggal duluan, ketika umurnya panjang mungkin akan mengalami. Dan ini butuh intervensi ya supaya kualitas hidupnya masih tetap bagus. Ini macam-macamnya di materi Anda, nanti teman-teman bisa baca kembali ya. Kemudian juga bisa untuk spot ya. Kalau untuk spot ya ada 400, 450 ya, ada 500, ada 550. Ini versi lengkapnya. Nah, terakhir ini pengalaman praktisi ya, pengalaman praktisi. Ada beberapa diagnosa, ada gejala, ada hasil, dan ternyata bisa dikoreksi dengan lensa lambda ini. Ya, demikian, terima kasih ya. Saya balikkan lagi ke Pak Moderator ya. Oke, terima kasih Bapak Darmono yang telah memberikan materi. Untuk sesi selanjutnya kita tanya jawab. Kita kasih waktu 2 peserta untuk tanya jawab. Untuk silahkan.
Terima kasih Pak Darmono. Jadi sebenarnya yang dipaparkan ini, kalau saya banyak ya pasien yang datang itu ketika anamnesa keluhannya di malam hari. Itu mungkin kalau seperti itu bisa, kalau saya mungkin saya ini betul atau enggak ya, betul atau tidak, mungkin salah satunya karena sensitivitas kontrasnya rendah, mungkin begitu ya. Salah satunya melihat malam kurang ya. Itu salah satu solusinya kan dengan lensa filter kuning ya, salah satu ininya. Nah, saya masih belum begitu ini ya, mengerti tentang lensa lambda ini. Itu sebenarnya secara materialnya atau mungkin coatingnya dan lain-lain seperti apa? Apakah bisa dikatakan mirip dengan lensa filter kuning? Itu satu. Yang kedua, karena saya tanya seperti ini karena Pak Darmono expert di lensa ya, karena lebih ke di bagian lensa. Kemudian kalau cara orang awam yang datang ke optik itu kadang saya dengar baca iklan, pokoknya kalau susah lihat ini malam itu pakai lensa kuning. Itu banyak iklan ya, mungkin di Facebook, di Instagram banyak yang asal jual itu. Itu bagaimana bahayanya kalau asal-asalan dengan filter kuning? Kemudian apa bedanya mekanismenya dengan lensa driving? Ketika driving kan lensa drive lens kan kalau siang juga akan membantu ya, membantu untuk mengurangi silau. Kemudian malam juga mungkin akan membantu untuk sensitivitas kontrasnya. Mungkin lebih ke penjabaran lensanya saja Pak Darmono. Terima Harap kasih. disebut nama dan dari mana? Nama saya Zaki dari Jogja. Oke, terima kasih. Monggo Pak Darmono untuk menjawab. Ya, makasih Pak Zaki. Iya, jadi teman-teman mungkin pernah dengar Enchroma ya. Terus yang sekarang harganya mungkin 12 juta satu pasang ya, Enchroma. Yang lebih murah dari itu ada merek lain. Saya bukan mengiklankan Enchroma ya, tapi kita ngomong ilmiah gitu ya. Saya belum dapat lensanya, tapi kalau yang saya pelajari sebenarnya prinsipnya sama teman-teman ya. Nanti Pak Agus juga bisa share. Pak Agus ini mengkoreksi kelainan nggak pakai lensa. Teman-teman kalau di fotokopi kan ada apa namanya, plastik buat jilid itu kan warna-warni ya. Ini bisa juga dia dengan itu membaik apa enggak gitu. Jadi buat saya sih sesederhana itu teman-teman ya. Tetapi kalau di marketing itu kan ada gimmick ya, ada gimmick. Nah gimmicknya ini kan seperti apa supaya kemudian jualannya laku kan begitu. Sehingga sebenarnya yang sederhana pun juga bisa jadi apa namanya, jadi kelihatan wah dan mahal. Kalau dipikir-pikir misalkan Aqua gitu ya, Aqua ini sama bensin lebih murah mana ya? Aqua sama bensin. Dulu pernah mahalan bensin sama Aqua. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya, tapi bisa menjual gitu. Jadi seperti apa? Yang terpenting sebenarnya adalah bahwa di optik kalau bisa punya trialnya Pak, punya trialnya, kemudian kita bisa pakaikan mana yang cocok. Ya, yang kedua pertanyaan seberapa bahaya kan begitu ya. Balik lagi bahwa lensa ini ada warnanya. Jadi salah satu yang nggak boleh untuk warna-warna tertentu adalah nggak boleh dipakai misalkan untuk drive mengendarai mobil. Tapi sopirnya, tapi kalau dia cuma numpang ya nggak apa-apa. Yang nyetir ini ya nggak boleh, karena bisa merubah warna lampu merah yang tadinya merah menjadi apa, yang tadinya biru jadi apa, hijau jadi apa. Ini berbahaya. Harusnya berhenti dia jalan. Nah itu yang kemudian menjadi concernnya, kita mesti hati-hati. Ya, lebih daripada itu sebenarnya lensanya bukan sesuatu lensa yang istimewa, tetapi memang kelainan-kelainan tertentu tadi itu dia butuh panjang gelombang yang tepat untuk supaya dia efeknya itu benar-benar terasa.
Nah, butuh gelombang yang tepat ini butuh proses yang benar gitu. Tapi kalau kita ngomong warna, sebenarnya warna banyak sekali dan kita bisa cobain satu-satu. Kalau teman-teman mau coba, gitu. Itu aja mungkin, Pak Zaki. Oke, terima kasih. Kita kasih plus untuk pertanyaan dari Mas Zaki tadi. Mungkin mempersingkat waktu untuk pertanyaan cukup satu dalam sesi kedua ini. Kami berikan apresiasi untuk peserta yang menanya. Oke, berakhir sudahlah di sesi kedua ini. Terima kasih Pak Darmono sebagai narasumber. Closing buat Pak Darmono. Waktu kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Darmono. Kami akhirkan sesi yang kedua ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Darmono, mohon untuk ke depan lagi kita akan pemberian plakat sebagai tanda terima kasih ini dari panitia kepada pembicara hari ini.